Anda mungkin mikir, diskon ongkir gratis atau promo makanan yang Anda pakai hari ini tuh dibakar dari uang investor raksasa, ya kan? Iya, seringnya kita mikir gitu. Padahal realitasnya jauh lebih gelap dari itu. Nah, di obrolan mendalam kita kali ini, kita mau bongkar data dari laporan terbaru bulan Mei 2026. Ini dari Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDS dan laporan Tempo. Betul. Misi kita di sini murni untuk membedah temuan laporan tersebut. Bagaimana jargon kebebasan waktu dan otonomi kerja itu dinilai sebagai ilusi yang menutupi eksploitasi pekerja gig ekonomi. Ya, mari kita bedah ini. Laporannya nyebutin fakta yang lumayan miris. Pendapatan bersih ojek online atau ojol itu anjlok drastis dari 2,9 juta rupiah per bulan di 2023 jadi cuma 1,7 juta di 2025. Turunnya parah banget loh itu. Maksudnya, daya tarik utama profesi ini kan awalnya soal jadi bos bagi diri sendiri. Tapi struktur pendapatannya justru didesain makin menyusut. Bener, ini tuh kayak Anda lari di atas treadmill yang terus dipercepat tapi bayarannya makin kecil. Lama-lama kan habis napas. Analogi yang pas. Yang memukau dari laporan ini adalah penjelasan mekanismenya. Aplikator itu mengambil potongan sekitar 20-30% dari tiap pesanan. Wow, tinggi juga potongannya ya. Sangat tinggi. Dan ironisnya gini, pas ada promo murah yang Anda nikmati sebagai konsumen, laporannya mencatat kalau beban diskon itu seringkali digeser ke bawah. Dipotong langsung dari pendapatan pengemudi. Tunggu. Kalau kondisinya seburuk ini, bayaran dipotong, terus harus nombok promo, kenapa mereka nggak berhenti aja sih? Cari kerjaan lain di sektor formal gitu? Nah, laporan ini memaparkan perubahan demografis yang cukup suram. Mayoritas pekerja nggak bisa keluar karena mereka terperangkap di jebakan demografi. Jebakan demografi, maksudnya usia mereka udah nggak masuk kriteria perusahaan. Tepat. Profesi ini sekarang didominasi oleh kelompok usia 41 sampai 64 tahun. Itu mencakup 55,2% dari total pengemudi. Di Indonesia, diskriminasi usia di sektor formal kan masih kuat banget. Oh, jadi mereka praktis ditolak oleh pasar kerja reguler dong. Terkunci di luar sistem. Sepenuhnya terkunci. Ini juga menjelaskan kenapa partisipasi perempuan melonjak jadi 16,6%. Ojol ini udah jadi semacam katuk pengaman terakhir buat keluarga yang kena badai PHK. Berarti ini survival mode banget ya. Iya, survival murni. 71,3% responden bilang mereka nggak punya pekerjaan lain. Dan mereka terjebak di profesi ini selama 6-9 tahun tanpa jalan keluar. Ketergantungan absolut ini berarti aplikator punya kendali penuh dong atas hidup mereka. Karena nilai perjalanan terus ditekan algoritma, satu-satunya cara pengemudi bisa balik modal, ya tambah jam kerja. Betul sekali. Laporannya menyoroti kondisi kerja yang brutal. Iya, bayangin aja 9-12 jam per hari di jalanan tanpa hari libur. Angka kecelakaannya mencapai 50,3%. Tapi anehnya, cuma 8,6% yang difasilitasi BPJS oleh aplikator. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, laporan tersebut menyimpulkan kalau akar masalahnya ada di kevakuman regulasi. Tanpa aturan jelas, celah kemitraan dipakai untuk lepas talan. Jadi harus ada payung hukum yang tegas ya. Benar. Ada dorongan mendesak untuk mengesahkan Undang-Undang Pekerja Ekonomi Gig. Tujuannya untuk menjamin standar seperti upah minimum dan membatasi jam kerja biar mereka nggak kelelahan kronis. Tapi mari kita pikirkan dampak praktisnya ya, dari perdebatan yang ada. Kalau aplikator dipaksa bayar UMP, bukankah perusahaan pada akhirnya bakal ngebatasin jumlah pengemudi yang boleh online? Itu kan malah ngebunuh fleksibilitas mereka. Kekhawatiran itu sering muncul dan sangat beralasan. Regulasi ketat memang bisa mengubah drastis model bisnis platform. Makanya, muncul ide lain yang didorong dari bawah. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari laporannya. Ada gagasan radikal untuk mengubah platform ojol ini menjadi koperasi pekerja. Iya, dan ide ini didukung oleh 68,5% pengemudi loh. Idenya adalah menggunakan fasilitas dari 80.000 program koperasi pemerintah untuk membangun platform yang dimiliki pekerja itu sendiri. Koperasi pekerja emang kedengaran idealis. Tapi secara praktis, gimana caranya pengemudi ojol ngurusin infrastruktur teknologi dan server algoritma yang super kompleks? Koperasi kan nggak berarti pengemudinya yang harus nulis kode pemrograman tiap hari. Mereka tetap bisa mempekerjakan ahli teknologi, intinya itu ada pada penguasaan keputusan.
Oh, paham. Jadi kepemilikan yang diubah ya? Benar, kalau platform dimiliki koperasi, transparansi algoritma dan penentuan tarif bisa diputuskan oleh pekerja demi kesejahteraan bersama, bukan diatur sepihak untuk memeras tenaga demi investor asing. Masuk akal. Pada akhirnya, ini ngebawa kita kembali kepada Anda yang mendengarkan. Di balik kenyamanan satu klik di HP Anda, eh, ada manusia sungguhan tanpa jaring pengaman yang nanggung risiko fisik setiap hari. Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kalau para pengemudi ini kelak benar-benar berhasil membentuk koperasi, Dan mereka naikin tarif ke tingkat yang adil untuk menghidupi keluarga mereka, akankah Anda sebagai konsumen siap membayar harga layanan yang sebenarnya? Atau apakah kita semua diam-diam sudah terlalu nyaman disubsidi oleh eksploitasi pekerja ini? Silakan Anda pikirkan.